Bang Bostem sebagai kuasa hukum Jessica Wongso ini seperti apa ketika film dokumenter tentang Kopi Sinedia difilmkan nih terus mendapat atensi dan euforia besar nih dari publik sendiri dan warganet. Gimana Abang sebagai pengacara dan salah satu yang bermain juga di film dokumenter itu? Komentar Abang seperti apa? Ya tentunya saya senang ya dan dengan adanya film dokumenter dari Netflix ini ya artinya semua masyarakat dunia ya mengetahui daripada kasusnya Jessica Kumolo Wongso, yang mana Jessica Kumolo Wongso itu, dan saya punya keyakinan dan juga tim lawyer dan juga Bang Oto selaku ketua tim kasus Jessica ini ya mengatakan bahwa Jessica memang tidak bersalah ya. Kenapa bilang tidak bersalah? Jelas ya kan, kita nggak usah ngejelasin lagi karena fakta persidangan juga akan dibuka di TV ya. Nah sekarang dengan ada film dokumenter ini lebih menjelaskan lagi, banyak bertanya-tanya, berarti Jessica tidak bersalah. Bang, pada saat bikin film dokumenter itu apa pesan yang pengen disampaikan dari film itu sih Bang kepada publik sendiri? Ya kalau pesan dari film itu ya dari dokumenter itu ada kejanggalan-kejanggalan bahwa kenapa Netflix itu mau mengangkat film jadi dokumenter, dia mengikuti persidangan. Dan persidangan itu terlihat ya kan, makanya kalau seorang pembunuh atau yang pelaku terdakwa ya dalam persidangan itu kan diproses, diuji ya kan namanya diperiksa ya kan, dari kasus tersebut ya kan, apakah dia bersalah atau tidaknya itu kan, makanya ada saksi-saksi ya kan, ada fakta-fakta persidangan ya, ada bukti-bukti yang menguatkan atau tidak ya kan, saksi melihat, saksi fakta ya kan, CCTV maupun juga racun yang ada di tubuh atau yang di gelas ada atau tidak. Makanya itu tertariklah dengan Netflix itu membuat dokumenter itu menurut saya. Dikarenakan apa? Karena melihat dengan kejanggalan persidangan itu sudah lihat ya kan, karena pertimbangan hakim tidak pernah mempertimbangkan pledoi atau saksi ahli atau dari fakta persidangan itu semua dikesampingkan. Kalau dikesampingkan buat apa? Namanya ancaman 5 tahun ke atas itu harus didampingi sama seorang penasihat hukum. Tetapi dalam didampingi penasihat hukum kalau tidak dipertimbangkan buat apa ada persidangan? Ya biarin aja jaksa sama si hakim aja yang ikut sidang. Dan dengan adanya pengadilan itu membuat persidangan itu harus ada penasihat hukum, harus didengar dong pembelaan dari penasihat hukum itu. Ya kan, juga mendengarkan ahli-ahli dari penasihat hukum itu, dan ahli dari penasihat hukum itu juga ahli dari kepolisian, ada yang namanya Dokter Jaja, itu kan ahli diperiksa oleh kepolisian, karena nggak dipakai oleh jaksa ya kita ambil ahli itu untuk memberikan keterangan. Dia sangat makanya teman-teman cobalah konfirmasi tanyalah kepada Dokter Jaja tersebut. Tapi Bang, pihak Netflix sendiri awalnya ngomongnya seperti apa sih? Atau dari Bang Oto sendiri pengen kasus ini di-up lagi melalui film dokumenter itu seperti apa? Secara tersirat. Ya, jadi ya saya tadi sudah jelaskan, dokumenter ini ya kan melihat kenapa nih ada di negara Indonesia ada kasus Jessica Kopi Sinedia ini kok seperti ini. Artinya ya kan ada kejanggalan yang tidak makanya diangkat ini. Karena apa? Dia ada seorang anak manusia yang tidak bersalah. Tuhan, itu menderita. Saya mengerjakan bersama dengan tim lawyernya Jessica itu dengan hati, dengan kesedihan gimana? Karena dia tidak berbuat. Coba kalau itu menimpa diri kita atau keluarga kita atau keluarga kalian lah, ya kan? Dia tidak berbuat, tapi dia bilang apa? Dia hanya menghitung hari. Kayak contoh tadi kita datang ke lapas ya kan, melihat Jessica dengan senyum ketawa begitu, itu hanya di luar. Saya psikis kan lihat, psikologis kita lihat ya, tapi dia mengikuti aturan daripada SOP dia selaku warga binaan dari lapas perempuan kelas 2 di Pondok Bambu ini. Artinya dia mengikuti semuanya, tapi artinya seperti apa? Dari hari ke hari loh. 2016 tanggal di Oktober itu diputus bersalah 20 tahun. Ancamannya itu mati, seumur hidup 20 tahun. Ya, dia bikin 20 tahun ya kan. Nah, hakim itu menyatakan faktanya apa sih diputus itu seperti apa sih? Dia tidak melakukan apa-apa, tidak bisa melihat dan keyakinan hakim gitu. Bang tadi menjenguk Jessica di lapas ini Bang, gimana respon Jessica ketika film dokumenternya itu meledak nih, artinya banyak diperbincangkan oleh publik nih, oleh warganet, seperti apa mungkin? Cerita nggak sih Bang? Tanggapannya apa mungkin Jessica? Tayang gitu Netflix-nya.
Jadi saya sampaikan, jadi pertanyaannya bagus sekali. Jessica nggak bisa diwawancarai dalam Netflix, ya kan nggak boleh karena ada aturan yang ditentukan yang harus dapat izin daripada dirjen lapas. Ya saya nggak tahu karena kenapa nggak boleh, ya itu juga tuh wewenang saya ya, itu serahkan daripada Pak Dirjen Lapas. Tetapi Jessica saya tanya, Anda tanya ke saya juga tadi ya, gimana Jessica tentang film itu? Jessica mau nonton dari mana? Jessica aja belum nonton. Disuruh pegang. Karena Jessica nggak punya Cilin. Netflix. Cilin. Itu kan Netflix itu kan yang Cilin. berlangganan kan, yang berlangganan dia nggak ada di TV. Jessica nggak bisa lihat dari apa-apa, handphone nggak punya, komputer nggak ada, ya kan? Yang ada TV biasa yang ditonton bersama-sama dengan napi-napi yang lain. Jadi nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu. Cuma dia dapat berita itu dari apa namanya petugas-petugas pegawai lapas itu. Ya sudah nonton filmnya, kamu nonton begini. Dia bilang begitu kan. Aduh iya bu, gimana mas, gimana pak gitu kan. Saya kan bisa nonton. Saya pengen nonton dari mana? Tapi Ya. dia gimana? Nggak, tapi Sedih nggak jadi sih ada- atau Kalau bicara reaksi sedih, dia saya kan? sedih jelas saya aja deh kalau sedih. Saya ini dari pertama dari tanggal 29 Januari ya 2016 sampai sekarang saya sedih terus dan tidak akan pernah meninggalkan Jessica. Begitu juga Auto Asibang, Auto Asibuan, ya kan dengan tim yang lain. Kalau ngomong itu berinding saya. Tapi tadi pas abang jenguk, kondisi Jessica seperti apa dan pas Banyak perubahan nggak iya, dari banyak secara perubahan nggak? Fisik, penampilan. Jessica ini perubahan atau tidak perubahan kan kelihatan dalam persidangan ya, orangnya kan sangat murah senyum begitu kan, tapi hatinya ya kan, apa yang harus kita lakukan Om, dimanggil saya Om, ya kan, kamu bersabar, ya kan, kami juga di luar tuh nggak enak, ya kan, apalagi kamu, ya kan, filmnya aja sudah lihat, kamu nggak bisa nonton. Lain beda waktu sidang persidangan, dia dalam waktu dia didakwa, waktu dia duduk di meja terdakwa atau duduk sebelahnya penasihat hukum karena ada keterangan saksi-saksi itu disorot di shoot dengan media, ya kan, dia bisa nonton besok malamnya dari TV. Tapi kalau Netflix dia nggak bisa nonton. Kenapa? Karena memang dia tidak bisa menonton kalau itu berlangganan, Iya. ya kan? Tapi kondisi fisiknya sendiri ada Ya, perubahan? fisiknya biasa saja, dia seperti apa namanya, gimana ya? Gemuk atau Ya sama kayak- kalau kurus Jessica. Kalau nggak salah beratnya berapa ya kalau nggak salah tadi? 51. Bang, kegiatan Rambutnya seperti biasa. masih panjang bang? Masih panjang. kegiatannya Ini apa, Bang? Oktober tanggal 9 dia ulang tahun loh. Dia besok ulang tahun ya, udah jangan pikir aku ulang tahun ya. Oh. Kalau orang besok ulang tahun kamu kan, oh iya kamu ngasih kado apa gini-gini enggak? Udah nggak usah bikin ulang tahun deh. Saya pengen keluar. Dia ngomong kayak gitu. Tapi tadi sempat nangis. Bang, kan? artinya Tadi Ya kalau kita ketemu pasti nangis lah berdua. Jessica tadi nangis bang, Ya gas air mata. Saya juga gas air mata. berkaca-kaca. Ya berkaca-kaca. Sampai kapan saya ini? atau Ingat loh Om. Kamu ngikutin saya, ingat ya Om. Saya nggak melakukan apa-apa. Saya tahu. Dia masih, Masyarakat pun tahu itu sekarang dari Netflix. dia tetap berkomitmen kalau dia tidak mau membunuh. Ih, memang tidak melakukan apa-apa. Di seorang dia berdiri. Nah, Bang, itu Jenisnya kan- apapun dia nggak tahu. Iya, itu kan Netflix ada sesi wawancara dengan Jessica yang akhirnya diberhentikan di tengah jalan dan katanya tidak boleh ada wawancara dengan Jessica sama sekali. Dari pihak kuasa hukum seperti apa? sempat ada Bang wawancara atau nggak ada Bang Iya. sama Jessica? Itu ada wawancara secara Zoom ya waktu itu ya. Nah, waktu itu saya belum tahu, belum ada di apa namanya dihubungi dengan pihak Netflix. Ya jadi wawancara itu wawancara ini di stop itu karena itunya artinya gini loh. Wawancara itu saya juga nggak tahu wawancaranya seperti apa waktu itu ya kan. Tahu diberhentikan itu dikarenakan mungkin tidak ada izin, belum dapat izin. Dan itu juga kan, itu kan masalah kan Jessica itu warga binaan. Kalau sekitar untuk pembinaan nggak apa-apa lah, tapi kalau untuk masalah kasusnya kan sudah selesai. Itu yang menurut yang saya dapat informasi dari dirjen humasnya dirjen lapas, ya kan, karena memang itu COVID waktu itu, gitu loh, memang nggak boleh. Tapi memang dari pihak film dia bikin surat permohonan izin untuk lanjut bisa Jessica diwawancarai, makanya nggak bisa diwawancarai, makanya
saya sarankan lebih baik buat gimana ya, maka Jessica membuat buku harian kira-kira gitu. Tapi dari potongan itu kan katanya Jessica terlalu dalam berbicara, itu seperti apa Bang? Dalam seperti apa ya, saya nggak ngerti itu ya. Maksudnya dia mungkin dari pihak lapas takut membukakan hal-hal apa Nah, atau Jessica tidak seperti itu orangnya. Jessica seperti itu. Jessica di situ punya aktivitas adalah kegiatan yang diatur oleh lapas. Bangun pagi, bangun siang atau apa kegiatan itu ada lapas. Jessica lakukan itu. Jessica tidak akan menceritakan dan ceritakan apa dia menceritakan apa, dia biasa aja di situ melakukan sebagai warga binaan, ya kan, mendalami sesuatu apa kehidupan kita, begitu. Beda di lapas ini sama di lapas rutan Polda. Rutan Polda yang lebih kesian, ya kan, karena di sini kan sudah ada aktivitas kerja, aktivitas segala macam. Tapi Bang, ini buku kan harian berbeda. itu dibikin kapan Bang? Terus mengenai apa mungkin? Bulannya saya lupa ya, saya bulannya kalau nggak salah ya itu apa ya, di bulan kita kan waktu itu bikin film itu itu 2022 itu Januari Februarian ya. Itu kemungkinan habis Lebaran tapi saya lupa itu gitu loh. Memang buku harian saya yang terima. Abang baca semua isinya, menceritakan tentang apa jadi, Bang? Ya tentang hidup Jessica di ini apa namanya di bukan di lapas saja, menceritakan, saya juga lupa lah itu soal itu. Oh, dari Kehidupan harian dia. dari dia di Australia sampai Itu waktu kejadian. dan itu bahasa Inggris lagi gitu loh. Sekarang buku Bang. hariannya masih di Ada di Jessica? Netflix. Ada di Jessica. Bang, ini kan dari film dokumenter ini kan banyak publik yang menginginkan kayak semacam kasusnya dibuka kembali, terus buka ulang. Nah, Abang sendiri ada harapan apa? Masih ada harapan nggak sih dari mungkin ya, atau langkah hukum masih ada yang bisa upaya hukum apa dari? Upaya hukum masih ada, ya kan. Tapi bagaimanapun kita akan berembuk juga, rapatkan kembali, ya kan, berdiskusi dulu dengan ketua tim kita, ya kan, nanti selaku ketua tim Pak Oto, ya. Nanti bagaimana, makanya hari ini juga kita lagi langsung mau ketemu tim lawyer itu langkah apa yang harus kita lakukan, begitu kan. Karena apakah memang ada upaya hukum, dan setahu saya masih ada upaya hukum dari MPK. Tapi nanti kapan tahu nggak tahu, nanti akan dijelaskan kembali lah ya. Tapi yang penting nih sekarang saya cuma bisa mendoakan kepada seluruh warga negara Indonesia dan dunia, ya kan, mohon doanya kepada Jessica Kumolo Wongso, ya kan, berikanlah doa ya supaya Tuhan itu tidak tidur, artinya Jessica diberikan kesehatan dan segera dia cepat bebas. Nah, Bang, dengan ini opini publik nih Bang, yang artinya mendoakan agar kasus ini kembali dibuka terus mendapat titik adilan, dapat menguatkan juga nggak sih buat tim Abang sebagai tim Jessica, menguatkan juga nggak artinya untuk Abang kembali mengambil langkah hukum, upaya hukum, dukungan masyarakat? Kita lagi nah, kan ini warganet sudah mulai booming ya, sudah melakukan postingan lah atau diskusi lah, ya kan, saling berhubungan, saya pakai debat WA, ya kan. Kita mudah-mudahan dengan rapat kita nanti dengan tim lawyer, ya kan, suatu membuahkan hasil apa langkah selanjutnya, begitu loh. Abang, ini kan film dokumenter ini baru booming, tapi orang tuh penasaran keluarga Jessica sering nggak mengunjungin di lapas, dan mungkin mamanya seperti apa mungkin pas ketemu? Ya, kemarin saya ketemu dengan mama dan papanya Jessica, ya kan, di satu tempat. Nah, bapak dan ibunya sudah datang, tapi sekarang lebih ketat seperti dulu. Soal harus, apalagi pada saat 2020 dengan adanya COVID itu hanya keluarga, ya, keluarga, orang tua, laki perempuan atau kakak atau adik, ya, yaitu keluarga, dan penasihat hukum. Penasihat hukum kapan aja bisa datang, ya kan, karena itu berhubungan dengan konsultasinya dia. Karena Jessica sendiri kan kakak saudaranya kan di Australia. Nah, jadi saya selaku yang paling dekat, ya, artinya rumah nggak terlalu jauh dengan lapas ini, ya kami suka komunikasi dan saya datang, ya kan. Ketemu Ya. orang tuanya ngapain? Kemarin ngobrol apa? Oh iya, saya udah lama nggak ketemu, ya ngobrol bagaimana keadaan, sama menanyakan kami keadaan kita gimana, keadaan kita gimana,
Nah, jadi dia tahu kalau saya suka datang ke lapas, ya menyatakan titip-titip salam lah, titip gimana gitu loh kepada Jessica. Tapi mencuat lagi nih. Kita nggak lihat mencari kambing hitamnya ya, kita mencari kebenaran aja di situ dalam persidangan. Artinya dalam persidangan yang jelas ya kan Jessica yang diutamakan sebagai pelaku utama itu baru langsung bisa dibuktikan. Pembuktiannya tidak ada, ya kan nggak ada bukti. Kalau orang nggak ada bukti harus dibebaskan. Tapi kalau nggak ada bukti, nggak cukup nggak ada bukti tapi dihukum, waduh, kasih mahasiswa ya, dosen-dosen, apalagi yang menyatakan seperti itu tidak perlu motif, tidak perlu bukti, ada di situ lagi. Kalau bang dia melakukan, hukum dia. Tapi kalau nggak melakukan, gitu loh. Bang, berarti selama ini kan ada ini nggak sih, ada upaya Jessica minta psikolog nggak sih untuk membantu dia selama ini di lapas dengan mentalnya dia? Oh, jadi itu pernah dilakukan pada saat pemeriksaan di Polda Metro ya, itu ada Sekarang ini? Sekarang ini saya belum tahu. Jessica nggak ngobrol minta psikolog atau minta mungkin ahli agama? Jessica kalau itu agama dia kan berapa ya, dia budaya ya sering lah kalau orang Buddha itu apa sembahyang ya artinya ya, dia lakukan dia lakukan itulah sembahyang di tempat apa namanya Buddha itu ada wiharanya di situ kan. Berarti gitu Jessica loh. lebih banyak dekat dengan Tuhan ya bang selama di lapas? Ya betul, jadi Jessica dekat dengan Tuhan ya kan, beraktivitas ya. Kalau bisa saya dari kacamata saya, Jessica tuh sangat suka merenung ya kan. Begitu ketemu saya kan ingat saya nggak bersalah. Saya tahu kamu nggak bersalah, kita lagi berjuang. Selalu kayak gitu ya bang? Iya, ya kan dari situ kita sampai pun tim kita ya, tim yang otoasi buan ini kuat ya, artinya bagaimanapun kita harus membela Jessica sampai. Dia request makanan apa gitu bang? Mungkin Iya, ada untuk pesan-pesan. bawa- Tadi saya lupa bawa makanan. Dia sebenarnya nggak setiap ketemu abang tuh pesan apa? Bang? Dia selalu pesan apa ke Tadi abang? aja mau ulang tahun kita mau bawain apa tadi tumpeng sebelah udah nggak usah saya nggak ikut ulang tahun, saya ingat bagaimana saya tuh cepat keluar begitu. Tapi dia suka makan apa sih bang di lapas? Ada cerita nggak? Udah punya teman atau udah? Wah kalau banyak teman saya banyak temannya tapi saya nggak tahu satu-satu namanya ya kan. Kalau soal makan biasalah hal makan juga nggak banyak lah dia begitu loh. Gitu. Biasalah kalau makanan dia sukanya kan ayam itu kan, nah, begitu loh. Tapi kalau bapak ibunya datang membawa itu. Tapi dia udah berkegiatan apa? Udah bisa apa bang dalam rutan? Mungkin keahlian apa yang dia baru pelajari gitu? Kalau warga binaan ya pasti ada ya kegiatannya ya. Itu saya nggak tahu karena kan saya datangnya kan sebulan sekali terus 2 bulan sekali, kadang sebulan 2 kali kegiatannya apa saya nggak tahu. Ya ngobrol. Jadi memang berikan kesempatan untuk kita berkomunikasi, untuk konsultasi. Tapi kalau untuk kegiatan setelah kuapanya memang ada kegiatan di sana tapi nggak tahu itu kegiatannya apa. Itu kan daripada kegiatan daripada SOP-nya dari lapas ya. Tapi bang, dia tambah makin cantik gak sih maksudnya? Oh Jessica Pasti orang cantik. penasaran bang. makin Kalau Jessica cantik, cantik, makin putih, ya makin seperti apa? kalau memang putih memang dia putih, Iya. ya kan, cantik, senyumnya, ya kan, baiknya, ya kan, sapanya, tegur sama orang semua, Tenang ya, ya Bang? tenang begitu kan, nggak kalau ketemu hai, begitu, ya kan, tapi nggak tahu hatinya, Iya. sedih hatinya, Malam nangis ya bang. pasti manusiawi. Bang, di film dokumenter itu kan ada statement dari bapaknya Mirna bahwa menyebut pihak Jessica itu habis-habisan mengeluarkan uang banyak. Dia keluar tapi sudah abang sendiri sebagai kuasa hukum. Bener bang, apakah dibayar mahal atau miliaran rupiah sampai gitu? menggait Bang Oto, pengacara hebat, artinya ketua Iya, jadi gini, itu bohong. Saya pakai Bang Oto minta tolong, ini pro bono. Abang ini pro bono, ini ada anak manusia yang harus dibantu, yang harus ditolong. Abang mau bantu Sami nggak? Saya selaku pengacara pertama. Saya melihat bos tahu di TV dan saya mau bantu dia tanpa dibayar, tapi dengan catatan, ya ketemu ibunya dan bapaknya dan nanti saya ketemu Jessica. Pesannya Bang Oto dalam perjalanan persidangan, kalau ada terbukti saya mengundurkan diri jadi pengacara, tapi faktanya ini nggak, Bang Oto dibully loh habis loh. Bang Oto dibully. Nah, karena dipegang sama Bang Oto, yang dahulu saya yang pegang, yang sering kita tampil ke sana berhadapan dengan orang saya. Begitu Bang Oto pegang, saya kembalikan, Bang, abang pimpin kasus ini, ya kan?
Ingat Bang Otto itu pada saat itu mau pergi liburan ke luar negeri ke Alaska. Ditunda. Udah beli tiket. Ditunda nggak, udah beli tiket, hangus untuk membela Jessica. Apa dia dibayar? Nggak sepeser pun. Tapi Bang Otto, ya kan, pada saat kita bikin pledoi, bapak ibunya datang bawa makanan, ya kan, itu cuma dikasih bubur, Bang, kasih bubur itu. Sedih saya. Lalu waktu itu saya pas tanggal ulang tahun lagi, tanggal 19 Oktober itu saya ulang tahun, bapaknya Jessica membawakan berikan kepada Bang Otto ini ada buburnya gitu, cuma gitu. Uang pun sekelas Bang Otto kan jelas, ya kan, berapa kasus yang dia pegang, ya kan. Tapi untuk Jessica dia dari hati dia membela, tidak ada sesuatu. Pro bono. Apalagi saya yang pertama, ya kan. Tapi katanya dari Tidak Bang Otto yang habis-habisan mungkin untuk keluarin banyak uang untuk datengin Saksi ahli itu kan ada yang dari luar negeri juga. Memang Bang Otto habis banyak Bang untuk Ya membela kasus ini. itu ilmunya namanya kan kita mau mencari kebenaran Iya. ya, artinya kita harus pakai saksi ahli, pakai ahli, ya kan, ahli itu. Dan kebetulan ahli itu hanya tiket tiket sama penginapan, ya. Tapi untuk fee tidak ada. Untuk bayar satu ahli dari luar negeri berapa fee-nya itu nggak. Mereka juga pro bono. Cuman tiketnya aja pulang pergi sama itu, dan itu dibiayain dikeluarkan oleh kakaknya Jessica, ya kan. Mereka berurunan. Bang Otto juga bantu, kami juga bantu, semuanya begitu loh. Nah, Tapi banyak yang kita bantu dari situ. terakhir Bang. Tapi harusnya kita dibayar kan, tapi kasus ini tidak. Bang, terakhir Bang dari saya Bang. Abang tadi bilang kan sudah seperti kayak keluarga Jessica. Abang selalu sedih nih bilang ngeliat Jessica, terus menjenguk dia sedih, terus melihat putusan juga Abang sedih. Keyakinan Abang sebagai kuasa hukum Jessica yang Abang mengenangani kasusnya, apa keyakinan Abang bahwa Jessica tidak bersalah nih Bang? Jal gini, Jal. Kalau ini manusia kayak saya manusia, melihat orang nggak bersalah, hati muka bermain atau tidak, naluri makan bermain atau tidak. Kita punya naluri mengatakan Jessica itu tidak bersalah, dia kan dia lakukan apapun. Sampai kapanpun dia tidak melakukan apa-apa, dia melakukan. Dan saya selaku penasihat hukum, ya kan, yang pertama melihat ini dan meyakinkan kepada teman-teman, saya mau jelasin kepada Bang Otto menonton, ya kayaknya dia tidak bersalah nih. Tapi dalam waktu Bang Otto pegang, ya kan, kalau dia terbukti dia mengundurkan diri, tapi tidak terbukti, wah tambah kuat tim kita. Jadi keyakinan saya, ya kan, Jessica memang tidak melakukan. Jelas dong kalau emang dia kena racun, itu tangannya itu kan ada CCTV kan masih ada bubuknya. Jessica nggak tahu tuh bubuk racun apa, nggak pernah tahu apa jenisnya seperti apa, iya kan, diminum. Dan itu kalau ada racunnya diminum 4 orang. Pertama yang minum itu adalah si Mirna, Hani, si Devi, satu lagi dari siapa namanya? Ada yang saya lupa satu itu diminum, ya kan, mati kalau itu ada racunnya, ya kan. Racun itu kuat katanya itu racun cyanida. Dan kalau ada orang yang nafas bantuan, nafas pertolongan untuk nafas itu, yang dia bantuan nafas juga mati, ya kan. Dan dari tubuhnya aja tidak ada, dari kopinya sih tidak ada. Ini meyakinkan kita. CCTV nggak pernah mati, jalan terus kelihatan. Ya saya punya keyakinan dong, ya kan. Saya punya keyakinan, beda sama hakim, ya kan, beda sama Prof Edi, nggak perlu bukti, ya kan. Di situ orangnya aja mati, dia pelakunya, udah sesat kalau buat saya. Sama hakim punya keyakinan, dia melihat nggak ada semua bukti, nggak ada bukti, tapi dia mati di depannya Jessica, ya kan. Di depannya ada si Hani, teman satu lagi, ya kan. Dengan adanya dia minum kopi dia mati. Yang jangan dikatakan Jessica kan ada 3, ada si Han, ada siapa, ada si Devi, ada si Rangga, ada si Jessica. Kenapa Jessica terus dia dilakukan ini, ya kan. Oleh taruhlah si Jessica yang dikejar terus ya. Tapi kan jelas ada CCTV-nya. Nggak CCTV lagi dia bicara dalam tubuhnya ada nggak racunnya, kan jelas 0,2, tidak mematikan.